gotta hate us. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good. And nothing else to lose, and I'm down for this. Permisi Bu. Ya, silakan duduk Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Nashwa, bidan yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Ibu di sini saya ingin konsul Bu. Konsul tentang apa ya Bu? Apakah ada keluhan ataupun ada masalah? Mau konsul tentang KB Bu. Tentang KB ya, karena Ibu ingin konsul. Nanti apapun yang Ibu sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya ya Bu ya. Sebelum itu, apakah Ibu sudah ada pengalaman ber-KB sebelumnya Bu? Belum Bu. Belum ada ya, jadi berarti Ibu belum pernah melakukan KB sama sekali? Belum Bu. Belum. Kalau boleh tahu, Ibu sudah punya anak? Sudah Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Cinta. Cinta. Usianya berapa Bu? Usianya 23 tahun Bu. Belum ada punya anak Bu ya. Pernikahan udah berapa lama Bu? Pernikahan sudah 2 tahun Bu. Baiklah. Sebelumnya saya mau tahu apa yang sudah Ibu ketahui tentang KB Bu? Kalau KB itu Bu, saya cuma tahunya KB pil sama suntik Bu. Oh, tapi Ibu tahu nggak apa itu tujuan untuk ber-KB gitu Bu? Tujuannya itu biar menunda kehamilan. Ya benar Bu ya. Nah, kalau untuk Ibu sendiri, Ibu tujuan ber-KB-nya mau untuk apa Bu? Soalnya kan Ibu masih belum punya anak kan? Ya. Saya belum mau punya anak aja Bu. Oh iya. Nah, untuk keadaan Ibu sendiri apakah sehat dan pasangan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu sehat. Ada menderita penyakit-penyakit serius seperti stroke atau jantung, TBC? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Baik. Nah, apakah Ibu dan suami sudah tahu kira-kira mau pakai KB apa Bu? Kalau saya sih Bu, pengennya pakai yang suntik aja Bu. Kalau yang pil takutnya lupa minumnya Bu. Oh iya ya, karena Ibu. Kalau boleh tahu Ibu tidak ingin hamil ini berapa lama Bu? Sekitar 1-2 tahunan gitu. Oh ya, tidak lama ya. Nah, ini KB ini Bu, tujuannya yang pertama bisa untuk tidak ingin hamil lagi, memang benar-benar tidak ingin hamil, ingin menjarangkan kehamilan ataupun ingin menunda terlebih dahulu. Karena Ibu ini kan ingin menunda terlebih dahulu Bu ya. Nah, di sini karena Ibu tadi juga bilang sepertinya ingin menggunakan KB suntik 1 bulan dan Ibu juga baru pertama kali. Mungkin boleh ya Bu ya saya jelaskan tentang KB suntik 1 bulan ini, apa tujuannya, bagaimana cara penggunaannya gitu ya, manfaat dan apa efek sampingnya juga. Nah, untuk KB suntik 1 bulan ini Bu disuntikkan setiap 1 bulan 1 kali. Jadi setiap 4 minggu Ibu datang ke bidan untuk dilakukan penyuntikan KB. Di sini hormonnya ada 2, ada estrogen dan progesteron. Kemudian untuk suntik 1 bulan ini Bu sangat efektif Bu ya untuk untuk mencegah kehamilan. Dan juga kalau misalnya Ibu ingin segera hamil, kalau Ibu berhentikan itu bisa segera subur kembali. Jadi Ibu bisa langsung segera hamil kalau memang keadaan Ibu dan suami Ibu itu sehat ya Bu ya. Nah, untuk suntik 1 bulan ini juga Bu aman Bu ya untuk hampir semua ibu. Kemudian mungkin ada beberapa efek samping seperti mual, sakit kepala, haid tidak teratur, ataupun efek samping yang lainnya. Tapi itu efek samping yang tidak berbahaya dan segera menghilang Bu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya setelah penggunaan suntik 1 bulan ini Ibu mengalami efek samping tersebut. Kemudian tapi suntik 1 bulan ini tidak melindungi dari infeksi menular seksual Bu, yaitu HIV/AIDS. Tapi misalnya kalau Ibu ingin mencegah dari infeksi menular seksual, Ibu bisa pakai kondom. Jadi tidak apa-apa ya Ibu pakai KB suntik juga, tapi Ibu pakai kondom juga. Sampai di sini dapat dipahami Bu? Iya
Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini ada beberapa orang yang tidak bisa menggunakan KB suntik 1 bulan. Jadi bisa ibu perhatikan, yang pertama kalau misalnya merokok dan berusia lebih dari 35 tahun. Usia ibu tadi kan 23 tahun ya, berarti ibu memenuhi. Kemudian tekanan darah tinggi. Jadi ibu sebelumnya tensinya tinggi atau tidak? Tidak sih. Tidak, tapi nanti setiap suntik itu perlu kita tensi ulang Bu. Jadi setiap suntik itu nanti akan dicek tensi dan berat badannya, naikkan berat badannya. Kalau misalnya pada saat ibu ingin suntik tensi ibu tinggi, biasanya disuruh duduk dulu, ya ditunggu 10 menit baru ditensi ulang. Kalau misalnya tiba-tiba pada hari itu tensinya tinggi. Kemudian misalnya juga baru melahirkan 3 minggu yang lalu, itu masih tidak diperbolehkan untuk suntik 1 bulan. Jadi dan seorang ibu nifas itu sebenarnya memang tidak membutuhkan KB Bu, karena kan kalau misalnya dia menyusui anaknya, nah ada syaratnya juga sih, harus menyusui anaknya. Dan seperti syarat poin selanjutnya ini menyusui kurang dari 6 bulan. Jadi karena suntik 2 bulan ini mengandung 2 hormon, itu bisa mempengaruhi produksi ASI Bu, makanya tidak diperbolehkan untuk ibu yang menyusui anaknya kurang dari 6 bulan atau mungkin hamil. Nah misalnya udah lama tidak ber-KB gitu ya, udah lama tidak haid, curiga hamil, jadi tidak diperbolehkan untuk suntik. Dan juga misalnya ibu mau suntik hari ini, berarti nanti kita tes pack dulu Bu. Kalau misalnya curiga ibu hamil, tidak dilakukan penyuntikan. Ataupun misalnya ibu mengalami masalah-masalah seperti pernah terserang stroke, pernah jantung atau migrain, kemudian pernah terkena kanker payudara, kemudian ibu mengalami hipertensi, diabetes ataupun TBC, ataupun ibu mengkonsumsi obat-obatan seperti obat TB, infeksi jamur dan obat epilepsi Bu ya. Sampai di sini paham Bu? Ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ini ada efek samping dari suntik 1 bulan Bu. Tapi ini merupakan hanya efek samping Bu, bukan tanda-tanda bahaya. Yang pertama itu mual-mual, merasakan mual-mual, kemudian flek atau bercak di antara masa haid. Jadi ibu tuh tidak haid tapi ada bercak-bercak gitu Bu ya. Sakit kepala ringan, nyeri payudara, berat badan naik dan turun. Nah ini biasanya beda orang beda itu sih Bu, ada yang naik, ada yang turun gitu Bu ya. Nah, untuk KB 1 bulan ini bisa dilakukan kapan saja Bu, kalau misalnya ibu sudah yakin dan sudah dipastikan ibu tidak menyusui, ibu dipastikan ibu tidak hamil, ibu tidak setelah keguguran, tidak Bu ya. Nah, ataupun misalnya ibu ganti dari metode lain, tapi ibu kan tidak ya, baru pertama kali. Jadi selanjutnya, nah untuk suntik 3 bulan ini Bu disuntikkan di bokong Bu ya. Setiap 1 bulan sekali disuntik. Tanggal kembalinya itu setiap 4 minggu. Bisa 7 hari sebelum tanggal ibu suntiknya tuh, bisa 7 hari sebelum tanggal yang kita tentukan ataupun setelahnya, 7 hari setelahnya. Jadi nanti bidannya bakal ngasih tahu Bu jadwal tanggal kembalinya itu tanggal berapa. Jadi ibu silahkan ikutin tanggal tersebut saja ya. Dan selanjutnya Bu, nah hal yang perlu ibu ingat ini, kalau suntik 1 bulan ini obatnya Cipro Bu ya. Nah kembalinya itu setiap 4 minggu. Nanti ibu silahkan cek di kartu ibu itu tanggal kembalinya tanggal berapa gitu. Nah perlu diingat kembali Bu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk efek sampingnya bukan tanda bahaya, itu efek samping. Tapi misalnya ibu mengalami keluhan yang di luar dari efek samping tersebut, misalnya sakit kepala tapi sakit kepalanya sangat berat, terus mual-mualnya yang sangat berat gitu, sakit kepala yang sampai pandangan jadi kabur, sampai berkunang-kunang, itu ibu bisa segera datang ke fasilitas kesehatan Bu ya. Nah, apakah dapat dipahami Bu sampai sini? Ya Bu. Apakah, oh iya, untuk alatnya, jadi ibu juga harus tahu Bu kayak gimana gitu. Untuk suntik 3 bulan ini kita nyuntiknya pakai squeeze
liquid 3 cc Bu ya, kayak gini besarnya Bu. Mungkin awal-awal masih, kalau yang aku suntik sih gitu ini Bu ya. Nah untuk obatnya ini sebanyak 0,5 ml Bu. Bu ini ada konsumsi yang lain juga. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Jadi Ibu sudah paham ya, boleh Ibu sebutkan ulang apa yang sudah saya jelaskan sedikit saja, tidak apa-apa. Jadi tadi kan ada suntik 1 bulan ya Bu ya. Yaitu penyuntikannya setiap 1 bulan sekali ya Bu. Lalu juga tadi ada efek sampingnya jika penggunaannya itu biasanya mual dan siklus haidnya tidak lancar ya Bu ya. Juga ada berat badannya naik ataupun turun. Oh iya, juga satu lagi Bu, suntik ini harus disuntikkan pada saat haid. Jadi wajib disuntikkan saat haid, tapi pada saat udah sisa dikit-dikit sisa rahim gitu. Misalnya Ibu haidnya biasa berapa hari? Biasanya 5 hari sampai 7 hari. Nah, Ibu bisa suntik di hari ke-5, ke-6 atau hari ke-7. Kalau lewat pun boleh, tapi jangan yang terlalu lama gitu Bu. Kalau misalnya baru 1 atau 2 hari yang lalu masih boleh. Tapi kalau udah dari seminggu yang lalu gitu, itu harus kita tes terlebih dahulu untuk dipastikan bahwa Ibu tidak hamil. Atau biasa kalau telat gitu dikasih KB darurat gitu, untuk dipastikan bahwa Ibu tidak hamil. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah yakin ingin menggunakan KB 1 bulan? Yakin sih Bu, tapi saya mau diskusi dulu sama suami saya Bu. Oh iya, boleh ya kalau mau diskusi sama suami dulu. Berarti nanti kalau memang Ibu sudah memutuskan untuk pakai KB apa, Ibu boleh datang ke sini Bu ya, atau ke fasilitas kesehatan lainnya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Permisi Bu.